Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita bertemu lagi di konten yang mungkin tidak kalian tunggu, tapi saya selalu berharap konten ini akan menjadi konten yang amat sangat ditunggu-tunggu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman sekalian, kalau di konten sebelumnya kita telah menceritakan bagaimana awal mula kisah dari Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana keadaan kaumnya, bagaimana sejarah dari sebuah berhala itu. Nah pada hari ini kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Oke, teman-teman sekalian, telah kita sampaikan sebelumnya bahwa perjuangan dakwah Nabi Nuh ini tidak sebentar. Di saat kerusakan menyebar di bumi dan penyembahan berhala terjadi di segala penjuru, nah dikatakan juga di beberapa riwayat bahwa Nabi Nuh ini hidup di zaman seorang raja yang zalim, yaitu Darmasil. Nah dikatakan bahwa Darmasil ini adalah manusia pertama yang memeras arak dan manusia yang pertama yang membuat sistem perjudian. Juga dikatakan bahwa beliau adalah manusia pertama yang membuat baju dari emas. Jadi Darmasil ini akan mendapatkan dosa-dosa, maksudnya dia akan mendapatkan dosa jariah dari setiap orang yang berjudi, orang yang meminum khamr, orang yang sombong dengan pakaian emas. Nah maka Darmasil akan mendapatkan dosa itu karena dia adalah orang pertama yang mencetus itu. Nah jadi itu ya, Nabi Nuh dikatakan dalam beberapa riwayat hidup di zamannya raja yang zalim, yaitu Darmasil. Dan dikatakan di beberapa riwayat Nabi Nuh ini, teman-teman sekalian, kejadian atau kisah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam ini berada di sekitar daerah sungai Tigris atau Efrat yang sekarang itu kita sebut dengan negara Irak. Oke, kita kembali lagi teman-teman sekalian. Nabi Nuh itu diutus hingga 9 abad lamanya untuk menyeru kepada manusia agar kembali untuk menyembah Allah. Namun lagi dan lagi seperti yang kita ketahui apa yang akan terjadi, tetap saja mereka, kaumnya Nabi Nuh ini acuh tak acuh. Mereka tetap tak peduli, bersikeras dan sangat-sangat sombong sekali. Tidak ada yang mau beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit sekali, kecuali segelintir orang saja. Nah teman-teman sekalian, kenapa begitu keras penolakan dan pembantahan kaum Nabi Nuh terhadap dakwahnya Nabi Nuh? Maka kita akan membahas itu di sini. Nah sebelum itu, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya, Bang, kenapa orang-orang zamannya Nabi Nuh itu hidupnya panjang-panjang, 900 tahun, 800 tahun, sampai 1000 tahun? Kok berbeda dengan manusia sekarang? Kan kalau manusia sekarang itu kan rata-rata paling 60 sampai 80 tahun doang kan? Ya adalah 100 tahun, 120 tahun, cuman jarang sekali ditemukan. Kenapa Bang? Apakah ada alasannya? Apakah ada penjelasannya? Nah teman-teman sekalian, Allah menyampaikan langsung di dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh itu hidup 1000 tahun kurang 50 tahun, yang berarti 950 tahun. Nah ini jelas tertera di Al-Quran, tidak ada perbedaan, tidak bisa dibantah lagi, oke? Nah pertanyaannya, kok bisa sepanjang itu? Kenapa? Nah maka teman-teman sekalian, Sayyid Qutb menjelaskan di dalam tafsirnya, Tafsir fi Zilalil Quran, beliau mengatakan perihal panjangnya umur manusia pada zamannya Nabi Nuh pada zaman itu sebenarnya bisa ditafsir menurut taksiran logika dan ilmiah. Kata beliau, bilangan manusia saat itu masih sedikit. Jadi jumlah atau populasi manusia pada saat zaman Nabi Nuh itu masih tergolong masih sedikit sekali, masih bisa dihitung. Nah, dan itu jauh dibandingkan dengan sekarang. Sekarang itu ada 8 miliar manusia yang hidup di bumi. Maka sebab itulah tidak mustahil jika bilangan yang sedikit itu atau populasi yang sedikit itu diimbangi Allah dengan perpanjangan umur, dengan umur yang amat sangat panjang. Supaya apa? Supaya bumi tetap berisi dan kehidupan bisa panjang. Maka lain halnya dengan kita sekarang gitu loh. Manusia sudah banyak, bayangkan kalau 8 miliar manusia itu umurnya 1000 tahun. Itu kayaknya nggak akan 8 miliar jumlahnya. Bisa jadi berkali-kali lipat, beratus kali lipat. Nah karena jumlah manusia sudah banyak, umur panjang tidak dibutuhkan lagi. Nah Bang, rugi dong kita kalau umur kita pendek yang zaman sekarang, akhir zaman ini kok umur kita cuma 60-an tahun, nggak sampai 10%-nya umur di zamannya Nabi Nuh. Gimana amal-amalan kita jika dibandingkan dengan umur-umur mereka? Jauh dong. Berarti kita tertinggal sekali Bang. Nah itulah kenapa ini ada hubungannya dengan malam Lailatul Qadar. Nah kan kalau kita ketahui kalau malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah apabila kita mengerjakan suatu amalan pada malam itu, maka pahala yang kita dapatkan itu akan dikali beribu-ribu kali lipat. Nah itu yang saya baca salah satu hikmah dari kenapa umatnya Rasulullah SAW itu memiliki keunggulan atau keuntungan di malam Lailatul Qadar. Jadi kita tidak perlu hidup ribuan tahun untuk mendapatkan pahala atau amalan yang setara dengan manusia yang hidup
ribuan tahun. Nah, itu dia. Oke, kita kembali lagi ke cerita bagaimana kerasnya penolakan kaum Nabi Nuh terhadap dakwahnya Nabi Nuh. Teman-teman sekalian, jadi sejak pertama kali diutus sebagai rasul, ketika Nabi Nuh ditemui oleh malaikat Jibril dan memberikan beliau amanah untuk berdakwah pada umatnya. Nah, apa yang Nabi Nuh sampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya? Jadi tidak keluar dari 3 hal ini, 3 poin ini, 3 pokok ajaran atau 3 pokok pegangan hidup yang akan disampaikan Nabi Nuh kepada umatnya. Di antaranya adalah pertama, sembahlah Allah atau bertauhid kepada Allah, tidak menyembah hal-hal lain selain menyembah Allah. Yang kedua adalah tidak hanya beriman, namun juga disuruh untuk taat. Jadi tidak beriman saja, namun juga bertakwa. Jadi beriman dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketiga, ini taatilah aku adalah pembawa risalah, akulah yang diutus Allah, maka taatilah aku, kata Nabi Nuh. Jadi 3 poin ini ya, menyembah Allah, taat kepada Allah, dan mengikuti Rasul yang Allah utus. Nah, teman-teman sekalian, 3 pesan inilah yang selalu beliau serukan, karena inilah satu-satunya jalan untuk selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Nabi Nuh terus menyampaikan ini dengan lembut pada kaumnya, pada umatnya. Awalnya Nabi Nuh menyampaikan dengan kabar-kabar gembira, mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, dosa-dosa kalian itu akan diampunkan oleh Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, kembalilah kepada Allah. Kalian akan dilimpahkan rezeki, kalian akan dilancarkan usahanya, akan dimudahkan urusannya. Kembalilah kaumku, Allah itu Maha menerima taubat. Jangan takut, jangan ragu. Allah itu Maha Baik sekali. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Penyembahan kalian terhadap selain Allah, penyembahan kalian terhadap berhala-berhala, ritual-ritual, kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, mau itu sadar atau tidak sadar, atau yang terjadi karena kalian tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, pasti akan Allah ampuni. Maka kembalilah kepada Allah. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh menyampaikan, menyeru kepada kaumnya agar kembali kepada Allah, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Nabi Nuh terus melakukan itu. Namun bagaimanakah sambutan dari kaumnya, sambutan atau respon dari kaumnya ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka? Ternyata di saat mendapatkan pesan kebenaran atau pesan kebaikan dari Allah melalui lisan Nabi Nuh, mereka bukannya menyambut dengan bahagia, dengan mendengarkan, dengan taat, melainkan mereka risih dan bahkan selalu mendebat Nabi Nuh. Alah kau Nuh, kau ini bohong, pembual kau. Yang kau bilang itu tidak benar. Mereka selalu membantah apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Dan Allah mengabarkan dalam surah Nuh bahwa Nabi Nuh mengadukan itu kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada mereka siang dan malam, tapi itu tidak membuahkan hasil. Itu tidak ada efeknya. Dan itu hanya menjadikan mereka semakin jauh dan semakin jauh. Dan disampaikan bahwa, teman-teman sekalian, ketika Nabi Nuh menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, mereka memasukkan jari mereka untuk menutupi telinga mereka. Mereka sumbat telinga mereka, pertanda mereka enggan mendengarkan seruan itu. Nggak dengar. Dan tak sampai di situ, teman-teman sekalian. Bahkan dikatakan bahwa mereka ini menutupi tubuh mereka, wajah mereka menggunakan kain ketika ada Nabi Nuh. Nuh, tutup. Ada Nuh. Ya kan? Mungkin kayak gitu kan? Lah itu kenapa? Itu menandakan bahwa mereka ini, Nah itu kenapa? Ini seakan-akan menandakan atau menggambarkan bahwa mereka ini tidak mau melihat si yang menyampaikan, dan mereka juga tidak ingin dilihat oleh si yang menyampaikan ini. Mereka tidak ingin melihat Nuh, dan mereka juga tidak ingin Nuh melihat mereka. Mereka begitu bersikeras dan sangat-sangat sombong sekali, teman-teman sekalian. Merasa pendiriannya paling benar dan tak mau mempertimbangkan sesuatu yang datang. Ya minimal maksud saya itu ya kalaupun memang menolak ya dengar aja gitu kan. Oh ada apa Nuh? Oh ngomong apa Nuh? Oh ya silakan ngomong. Nah gitu kan, kayak pura-pura aja, kayak muka dua aja gitu kan. Ini enggak, jangankan mau dengar, ngelihat Nuh aja, ngelihat Nabi Nuh itu langsung sembunyi gitu loh. Ada Nuh, ntar kita di bid'ah-bid'ahin, ntar kita disyirik-syirikkan. Lari yuk ya kan, kayak itulah kan. Meskipun begitu, teman-teman sekalian, dengan respon dari kaumnya yang amat sangat menjijikan ini, ya kan, saya agak kesal mendengarnya gitu kan. Nabi Nuh tetap bertahan, tetap teguh menyampaikan dan menjelaskan dengan berbagai macam cara Nabi Nuh lakukan. Kadang Nabi Nuh dakwah dengan terang-terangan, kadang juga secara sembunyi-sembunyi, kadang di depan orang banyak dan diketahui semua orang, kadang pula dengan bisik-bisik secara rahasia agar orang-orang tidak mengetahui gitu loh, atau aman. Karena apa? Kondisi sudah mulai panas. Ya mereka sudah bilang, Nuh kalau kau masih nyampaikan dakwah, ntar kami zolim sama kau nih, ntar kami akan berbuat kasar sama kau Nuh. Mending kau diam aja Nuh gitu kan. Ini udah kondisinya kurang kondusif, makanya Nabi Nuh kadang terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi. Nah Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh sampaikan kepada kaumnya perkara-perkara yang menimbulkan mudarat, perkara-perkara yang menimbulkan manfaat, mana yang akan membawa pada bahagia, mana yang akan membawa pada petaka, mana yang bisa menyelamatkan, mana yang bisa mencelakakan. Itu yang Nabi Nuh jelaskan, tidak lain coba. Nabi
Nabi Nuh sampaikan tanpa lelah, tanpa mengenal waktu. Tapi tetap saja mereka ini ya keberatan atas dakwahnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh menyuruh mereka untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Karena mereka merasa asing, mereka merasa keberatan dengan hal ini. Nah, keberatan inilah yang semakin lama semakin memuncak dan menyebabkan mereka sangat-sangat membenci Nabi Nuh. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya ada dua hal penyebab keberatan mereka atas dakwahnya Nabi Nuh. Yang pertama adalah mereka keberatan menerima kalau Nabi Nuh yang menjadi rasul. Mereka keberatan terhadap pribadi dan latar belakang Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi mereka menilai ya Nuh ini hanyalah manusia biasa, manusia rendahan yang sedang mencari nama saja. Nuh ini kan miskin, nggak ada uangnya dia tuh. Pinjam dulu lah 100. Ikan gurami, ikan gabus, ikan arwana makanya tikus, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Jadi Nabi Nuh ini tidak punya uang, tidak punya harta, dari kaum rendahan, kasta bawah, ya kan, kenapa jadi rasul, kok bisa gitu kan, yang nggak masuk akal, nggak make sense dong. Mungkin orang-orang akan katakan seperti itu, kau ini udah miskin, bukannya cari kerja malah ngomong-ngomong bual, bilang kami salah pula yang udah kaya, yang udah sukses ini. Gimana kau ini? Lancang sekali orang ini, berani membuka soal kesyirikan dan semisalnya, berani datang ke orang-orang tua yang berkedudukan, berlembaga, beradat. Lalu setelah itu menyala-nyalakan orang-orang tua kami, menyalakan apa yang telah kami sembah sejak lama. Memangnya siapa sih Nuh ini? Orang tidak terkenal, uang tidak punya, kedudukan tidak ada. Suku mana dia? Adat mana si Nuh ini? Kerja di mana dia? Perusahaan apa yang sedang dia handle? Apa dia uangnya berapa? Kekayaannya berapa? Udah berani mengingatkan kita orang-orang sukses. Datang-datang bukannya cari kerja, cari penghasilan, perbaiki hidupmu, perbaiki kualitas dirimu itu, ya Nuh, engkau malah mengatakan kami salah. Gila kali orang ini, ya kan, mengubah aturan masyarakat yang sudah ada sejak lama. Kalau memang benar Tuhan itu punya utusan, ya kenapa bukan malaikat yang diutus? Itu lebih sempurna, lebih bagus, dan kami juga akan lebih yakin. Ini Nuh miskin diutus jadi rasul, mana mau kami percaya? Nah, begitulah mereka, teman-teman sekalian. Begitu amat sangat menyedihkan bagaimana respon mereka kepada Nabi kita. Mungkin kalau kita ada di sana, ya nggak tahu sih, mungkin kita bisa jadi golongan mereka juga sih. Nauzubillah. Bukannya malah dengar, bukannya malah taat, bukannya malah memikirkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, mereka malah mengatakan Nabi Nuh sebagai orang gila, sebagai orang yang lancang, sebagai orang yang hina, miskin, dan sebagainya. Bayangkan, ujian Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ratusan tahun ini aja yang diterima Nabi Nuh. Nggak lain, nggak bukan. Nah, itu alasan pertama. Dan alasan keduanya, mereka keberatan. Keberatan atas apa? Mereka keberatan atas seruan yang Nabi Nuh sampaikan. Mereka tidak terima dengan ajaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Karena mereka telah membeku dengan susunan dan aturan yang telah mereka kerjakan beratus-ratus tahun lamanya. Mau mereka adalah, Nuh, kau datanglah, kau janganlah nyala-nyalakan ajaran kami, ikutilah ajaran kami ini nyembah berhala. Kenapa kau ini datang-datang langsung nyalakan ajaran kami? Mereka ingin dibebaskan, mereka ingin melakukan kesyirikan lah, atau menyembah berhala, minum arak seperti Darmasil, atau melakukan perjudian dan sebagainya. Jangan diatur-atur ya Nuh, biarkan saja kami ini berdiri sendiri. Nah, mereka ini, teman-teman sekalian, sama sekali tidak percaya dengan penyampaian Nabi Nuh. Hati mereka telah keras, mata mereka buta, telinga mereka tuli, sulit untuk menerima kebenaran. Kebenaran pun tidak rasa saya tidak akan masuk ke hati mereka. Karena apa? Karena hatinya sudah keras. Mereka semata-mata hanya ingin mempertahankan ajaran nenek moyang mereka tanpa mau berpikir gitu loh, berpikir logis lah minimal. Ngapain ente nyembah berhala? Nggak bisa ngapa-ngapain. Toh ente masih ngebayarin orang untuk bersihin berhalanya. Kenapa nggak suruh mandi sendiri aja berhala itu? Kenapa Anda menyembah sesuatu yang Anda ciptakan sendiri? Kenapa Anda menyembah sesuatu yang bahkan membersihkan dirinya saja tidak bisa? Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, sudahlah Nuh, sudah bosan kami mendengar ocehanmu itu. Sudah terlalu banyak dan terlalu lama kau ribut soal ini dengan kami. Ratusan tahun kau dakwah ini, kau lihatlah pengikutmu itu. Cukuplah sudah, tak perlu lagi kau cerita soal Tuhanmu itu, tentang kebenaran, tentang ketauhidanmu itu Nuh. Tidak perlu, kami sudah punya agama sendiri, kami punya aturan sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, mereka ini orang-orang kaumnya Nabi Nuh ini merasa tidak masuk akal gitu loh. Nabi Nuh ini kan saya katakan tadi orang miskin ya kan, kayak memang nggak masuk akal. Orang yang sukses ya kan, pengusaha sukses, punya perusahaan besar, uangnya ratusan miliar, dinasihatin oleh pedagang kecil. Nah, itu kan memang mustahil secara logika. Nah, teman-teman sekalian, dapat kita saksikan sekarang bahwa ideologi kaum Nabi Nuh itu ternyata diwariskan sampai dengan sekarang. Kenapa? Ya kita sekarang memang banyak orang-orang yang menilai atau mematok kebenaran itu berdasarkan dengan materi. Oh, dia kaya, dia sukses, ijazahnya S1, S2, S3, profesor. Berarti dia adalah kebenaran mutlak. Apa yang disampaikan oleh orang ini adalah kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang berbahaya. Jadi memang mereka ini susah untuk menerima
Karena memang tidak logis kata mereka, ya kan? Nuh ini orang miskin, saya orang kaya, saya orang berkedudukan, berlembaga. Kenapa Nabi Nuh menasihati saya? Dia saja hidupnya tidak benar. Dan ini adalah sebuah kesalahan, karena kebenaran itu dinilai, atau standar kebenaran itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Nah, terus mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, bagaimana bisa kami percaya sama kau Nuh? Nah, coba kau lihat Nuh, coba kau lihat pengikut-pengikutmu itu. Orang-orang hina, orang-orang miskin, pengangguran Nuh. Tidak ada ya satupun dari pengikutmu itu orang-orang kaya, orang-orang sukses Nuh. Jadi setelah kami lihat, setelah kami menilai-nilai bahwa kau dan ajaranmu ini memang tidak bernilai Nuh. Tidak ada apa-apanya. Kau miskin, pengikut kau pun miskin Nuh. Nggak maulah kami ikut sama kau. Nanti jadi miskin kami. Nah, teman-teman sekalian, begitulah respon mereka, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Waktu terus berlalu, sementara perdebatan yang dilemparkan oleh kaum Nabi Nuh pada Nabi Nuh ini tidak kunjung berhenti. Mereka mengejek Nabi Nuh, mencelah pengikut-pengikutnya yang dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang hina dan lemah, pengangguran, memang nggak ada kerjaan aja mereka. Makanya mereka mengikuti Nabi Nuh gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, bayangkan selama berabad-abad, setiap hari Nabi Nuh berdakwah. Seperti itu kejadiannya, seperti itu polanya, bantahan, perdebatannya seperti itu setiap hari selama beratus-ratus tahun dan selama berabad-abad. Dan bayangkan teman-teman sekalian, ratusan tahun berdakwah itu hanya memiliki 80 orang pengikut, 80 orang subscriber, 80 orang followers. Nah, kalau saya ya kan kayak gini nih kan, buat konten ini misalnya 20 menit, 30 menit ya kan, ngeditnya berjam-jam, terus saya upload ke YouTube, yang subscribe nggak ada, yang nonton cuma 1-2, mungkin 2 tahun ke depan saya akan berhenti. Ya kan, karena saya bukan nabi gitu kan, keimanannya tidak sekuat Nabi Nuh gitu. Karena ada orang yang follow, ya mungkin kita makin semangat nih, makin akan luas nih jangkauan dakwanya. Nah, Nabi Nuh ini ratusan tahun setiap hari dapat perlakuan seperti itu, tetap terus bertahan. Bayangkan, ini pelajaran betul untuk kita para pendakwah. Nah, teman-teman sekalian, dan dikatakan bahwa fakta sebenarnya ini adalah mereka sebenarnya sedikit tercengang gitu loh, sedikit nggak nyangka, oh ternyata ada ya orang yang ditunjuk sebagai rasul gitu loh, sebagai nabi di kalangan kita. Nah, jadi sebenarnya hati kecil mereka itu mungkin ngerasa, wah ada rasul gitu loh. Cuman karena kepercayaan mereka diganggu, kebiasaan mereka diganggu, ya mereka tidak suka itu. Nah, ini menandakan juga bahwa sebenarnya mereka itu masih percaya dengan Allah. Mereka masih menyembah Allah. Tapi bagi mereka, manusia itu tidak akan pernah sampai kepada Allah tanpa perantara, tanpa ada yang disembah di bawah gitu loh, tanpa ada yang disembah patung-patung atau apapun itu, tanpa perantara orang-orang soleh yang telah mati. Mereka percaya kalau itu tidak akan sampai doanya kepada Allah, permintaan mereka tidak akan sampai kepada Allah. Maka dari itulah mereka membuat berhala ini, dan akhirnya sampai kepada mereka menyembah kepada berhala-berhala ini. Jadi meskipun seruan dan dakwanya Nabi Nuh ini benar dan amat sangat suci sekali, mereka akan tetap lebih percaya kalau dengan manusia yang telah mati, manusia soleh yang telah mati, lalu setelah itu dihayalkan, dibuat patungnya, disembah, dan menurut mereka berhala-berhala itulah yang akan menyampaikan permohonan dan doa-doa mereka kepada Allah. Jadi nggak bisa langsung, kata mereka. Nah, inilah yang menyebabkan mereka menolak mentah-mentah keterangan dan ajaran yang Nabi Nuh bawa. Padahal teman-teman sekalian, dakwah Nabi Nuh ini dari yang awalnya Nabi Nuh menyampaikan kabar gembira, sudah sampai ke tahap menyampaikan azab-azab Allah gitu loh. Dan mereka masih enggan, mereka masih keras betul hatinya, nggak mau nerima. Mereka tetap tidak peduli, bahkan sikap pendustaan dan penentangan terhadap Nabi Nuh ini mereka wariskan kepada anak cucu mereka. Setiap ada anak yang lahir, setiap ada cucu-cucu yang lahir, mereka mengatakan kepada anak cucunya, jangan kau ikuti Nuh itu. Nuh itu hanya orang gila. Dia itu orang miskin yang tidak ada kerjaan. Dia menyalahkan ajaran nenek moyang kita. Dia menyalahkan 5 orang sesembahan kita, orang-orang soleh ini. Padahal 5 orang ini lebih dulu ada dibanding Nabi Nuh. Lantas kenapa kita harus ngikut Nabi Nuh, ya kan? Anak-anak cucunya dikatakan seperti itu. Dan jadilah setelah mereka balik, mereka menjadi dewasa, mereka pun ikut mendebat Nabi Nuh. Mereka menentang Nabi Nuh. Dan mereka juga telah bertekad dari kecil untuk tidak beriman dengan Nabi Nuh. Jadi wajar saja teman-teman sekalian. Mereka mengatakan jangan dianggap Nuh itu, abaikan saja dia. Jangan kita tinggalkan Tuhan-Tuhan kita ini, Tuhan-Tuhan yang mulia ini. Jangan kita tinggalkan. Mereka ini jauh lebih pantas untuk disembah. Karena Tuhan kita yang 5 ini lebih mulia daripada Nuh. Lebih dulu hidup daripada Nabi Nuh. Nah, apa respon Nabi Nuh? Bagaimana sikap yang Nabi Nuh ambil? Awal-awal ya Nabi Nuh ini teman-teman sekalian
cuma diam ya kan, terima aja apa yang mereka katakan, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka sumpah serapakan perkataan mereka. Nah makin lama ya kan sudah mulai itu Nabi Nuh bilang, oh sekarang kalian yang ketawa, kalian yang hina-hina aku, nanti kita lihat saja waktunya ya, tunggu tanggal mainnya. Mungkin seperti itu ya. Nah Nabi Nuh tetap teguh dan tidak bosan, tidak pernah berhenti, dan itu semakin menambah kebencian dan kedengkian di hati para kaumnya Nabi Nuh. Mereka sampai menantang dan mengatakan, kami tidak percaya dan kami tetap tidak akan percaya pada kau Nuh. Sudahlah, kalau kau memang benar Nuh, kalau memang kau benar Rasul dan perkataan kau itu benar, coba kau turunkan azab yang kau bilang itu. Maka teman-teman sekalian, Nabi Nuh langsung membantah mereka, tidak wahai kaumku, tugasku ini hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah. Aku hanya menyampaikan berita siksa dan hukuman Allah pada manusia-manusia yang membangkang. Aku tak kuasa menurunkan azab itu, melainkan hanya Allah yang mampu untuk mendatangkan itu. Dan jika Allah menghendaki, pasti itu akan menimpa kalian, dan kalian tidak akan mampu menghindar dari itu. Maka Nabi Nuh menjelaskan, aku ini hanya nabi, aku hanya membawa risalah, membawa berita, bukan aku yang menimpakan, Allah yang menimpakan. Kalau kalian tidak percaya ya udah, nanti kalian akan ngerasakannya. Tenang aja. Aku hanya menunaikan kewajiban kok, tidak lebih. Kalau kalian nggak mau ikut ya sudah, aku akan berdakwah sama yang lain. Jadi memang tidak ada guna nasihat-nasihat dan dakwah kepada kaumnya ini, karena memang udah batu betul hatinya. Dan Allah mungkin juga udah enggan lagi untuk menghendaki keimanan pada hati mereka. Nah, teman-teman sekalian, setelah sedikit merasa putus asa, Nabi Nuh mengharapkan kebaikan dan keimanan kaumnya, melihat sama sekali tidak ada kebaikan dari dalam diri mereka, ya kan, mungkin udah kayak Nabi itu mikir, udah ini udah nggak ketolong ini iman mereka, hati mereka ini udah nggak ketolong lagi, ini udah nggak akan bisa, ini udah cukup, ini udah ratusan tahun menghadapi mereka yang menyakiti, menentang dan mendustakan Nabi Nuh dengan segala cara, baik dengan tindakan maupun dengan tutur kata. Ratusan tahun mereka didakwahi, namun begitu tidak tampak hasilnya, teman-teman sekalian. Akhirnya teman-teman sekalian, pada akhirnya Nabi Nuh memanjatkan doa pada Allah agar Allah menurunkan azab pada seluruh kaumnya itu dan menyelamatkan 70-80 orang pengikutnya Nabi Nuh. Loh kok Nabi Nuh kenapa jahat betul mendoakan kaumnya? Kan katanya Nabi, katanya ulul azmi. Kenapa jahat betul? Bukan begitu teman-teman. Ratusan tahun sudah didakwahi dengan cara baik-baik, dengan kabar gembira. Ratusan tahun dengan disampaikan azab-azab Allah, tidak ada mempan, tidak ada tanda-tanda keimanan. Ya udah, mereka tinggal didoakan saja, selesai itu. Kan mereka sendiri yang minta diazabkan, ya enggak? Dan pada akhirnya teman-teman sekalian, Allah pun mengabulkan dan memperkenankan doa Nabi Nuh alaihissalam. Maka setelah itu datanglah wahyu untuk Nabi Nuh agar membuat sebuah kapal atau sebuah bahtera. Dan bagaimana kisah setelahnya, kisah Nabi Nuh membuat bahtera, membuat kapal, dan mengalami penolakan yang lebih keras, bukan hanya orang-orang luar, bahkan orang rumahnya sendiri, keluarganya sendiri pun menolak. Maka akan kita ceritakan di episode selanjutnya. Saya Angger Syapela Putra, Barakallahu Fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.